seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Gimana kabar kalian? Sudah, oke, baik kan semangat. Berarti semangat ya belajarnya kan? Oke, sebelum kita memulai materi kita, pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa membuat doa kita? Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa meminta gambaran kepercayaan kita masih berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, ke pembelajaran kita harus perlu tahu apa manfaat atau tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pidato, salam yang biasanya digunakan dalam pidato dan pernyataan yang ada di dalamnya. Yang kedua, tujuannya peserta didik dapat menunjukkan pengertian pidato dan struktur teks pidato. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan teks pidato berdasarkan langkah-langkah yang sudah dipelajari. Terus kita langsung ke materi kita, yaitu menulis teks pidato. Nah, sebelum masuk ke teks pidato, siapa yang pernah mendengar teks pidato? Siapa yang sudah pernah mendengar teks pidato? Di saat apa kalian mendengar teks pidato? Terus di saat di saat pengumuman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks pidato? Siapa yang tahu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya apa itu teks pidato menurut kalian? Silakan, Nak. Ya, benar juga. Nah, teks pidato adalah menurut KBBI yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Bisa juga teks pidato itu berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Pidato itu bisa secara langsung ataupun secara tulis. Oke, udah tahu pengertian dari pidato? Selanjutnya kita masuk ke tujuan teks pidato. Siapa yang bisa membacakan apa itu tujuan teks pidato? Ayo, Nak, siapa yang bisa membacakan tujuan dari teks pidato? Mana? Tujuan teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Apa sih maksud dari masing-masing pidato tersebut? Berikut penjelasannya. 1. Informatif. Maksudnya teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Nah, yang dimaksud dengan informatif itu pidato kalian itu harus apa namanya, harus memiliki informasi yang dibilang harus yang fakta, harus yang nyata gitu. Biar memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain, biar yang mendengar itu biar tahu, oh ini informasinya, oh ini tujuan dari pidatonya. Itulah yang dimaksud dengan informatif. Udah? Terus yang kedua, siapa yang bisa membaca? 2. Argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Nah, yang dimaksud argumentatif ini itu harus pidato kalian itu harus benar-benar gitu, atau enggak dibilang harus meyakinkan para pendengar. Argumentatif berarti harus dibilang gimana ya? Pidato kalian itu harus ini atau informasi yang sangat tidak aktual atau misalnya argumennya, pendapat mengenai pidato itu. Terus yang itu selanjutnya nomor 3, Nak. Siapa yang bisa? Ini Reva.
aktif dan dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang mendengarkan pidato. Pastinya, oh ini tujuan dari pidatonya. Itulah yang dimaksud dengan informatif. Dan terus yang itu masuk yang kedua, siapa yang bisa membaca? Dua, argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Nah, yang dimaksud argumentatif ini itu harus kalian, pidato kalian itu harus benar-benar gitu. Atau enggak dibilang harus meyakinkan para pendengar. Argumentatif berarti harus dibilang gimana ya? Pidato kalian itu harus ini atau informasi yang sangat dibilang aktual atau gimana argumennya, pendapat kalian, pendapat mengenai pidato itu. Terus yang itu selanjutnya nomor 3-nya siapa yang bisa? Ini Reka. Tiga, rekreatif. Rekreatif dan dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang mendengarkan pidato yang ditampilkan karena menghibur. Dan disampaikan karena mau hibur. Nah, yang di sini harus pidato kalian itu harus menarik lah, jangan menonton harus ada di mananya. Orang nggak bosan mendengar pidato kalian itu, harus menyenangkan. Terus yang itu yang masuk ke keempat, siapa yang bisa benar? Empat, persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh dan mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu atau mengubah Pandangan mereka tentang hal. Jadi itu dari tujuan dari teks pidato. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang pembuka itu, kalau kalian dalam mendengar pidato itu, apa awal pembukanya? Salamnya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, atau salam sejahtera. Terus, terus salam sejahtera. Ya, itulah salam pembukanya. Daripada mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya ke isi. Nah, isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai dengan data dan fakta pendukung untuk memperkuat argumen. Nah, isinya ini itulah yang bilang itu harus isi itu tahu memiliki faktanya, harus memiliki nyata gitu. Harus dibilang benar-benar terjadi. Contoh kayak tadi karena hari Minggu itu hari Pancasila kan, jadi disampaikan hari ini kan itu memang nyata kan, memang ada hari besarnya. Nah begitu juga dengan ini, itu isinya juga harus benar-benar ada. Kita contoh kalian pengumuman kenaikan kelas atau pembagian rapot, itu kan memang ada harinya kan, ada benar-benar faktanya. Terus yang itulah masuk kita ke penutup pidato. Penutup pidato itu bagian penting berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, menyampaikan harapan terkait isi pidato, permintaan maaf jika terjadi kesalahan, saat menyampaikan suatu hal, menyampaikan ucapan terima kasih. Setelah itu menghadiri pidato dengan salam penutup. Yang kalian dengar salam penutup dari pidato apa aja? Nah, sebelum masuk ke demikian itu pasti ada kata-kata kayak mengajak, kan, mengarahkan agar pidato itu kalian laksanakan, kalian lakukan dengan baik. Setelah itu masuk ke kata penutup yang dimana dengan demikian pidato saya atau jika ada kesalahan atau kesalahan dalam percakapan saya dari kata tutur perkataan saya minta maaf. Harus ada gitu ya. Terus yang kedua kayak mana yang pertama itu salam pembuka kan ada assalamualaikumnya. Dan begitu juga dengan penutupnya juga harus ada begitu juga. Oke? Selanjutnya kita masuk ke metode pidato. Saat berpidato ada beberapa metode atau cara yang bisa digunakan. Antara lain yang pertama coba dibaca nak. Satu, impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud dengan impromptu itu pidato kalian langsung ada secara pikiran kalian gitu, tanpa ada secara entah ini kan
persiapan, dia langsung maju ke depan, disampaikan apa yang ingin disampaikan sesuai pemikiran dia, pemahaman dia, itulah yang diproduksi. Sedangkan kalau memang lagi meeting, dia tidak ada memang pidatonya, teksnya, secara lisan, secara tulisan. Tapi dia bisa menghafal tanpa harus tanpa teks. Dia bisa menghafal, bisa menyampaikan gitu. Tapi itu udah tersusun. Karena apa? Dia udah mempelajari apa isi pidato itu. Itulah yang dimaksud dengan memorial. Terus yang ketiga, naskah. Sesuai namanya, metode naskah adalah metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Nah, inilah yang bilang itu tidak ada. Kayak kepala sekolah tadi, ada kan secara langsung kertasnya gitu. Kayak ada lembarannya untuk disampaikan kepada pendengar audiens kan. Itulah yang dimaksud dengan naskah. Terus yang keempat, ekstemporan. Yang dimana metode naskah, metode ekstemporan berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan nuansa pidato secara garis besar atau konten penting. Nah, contohnya ada nih sebuah pidato dikasih sama kalian, tapi kalian cuma ngambil garis-garis besarnya aja, cuma kayak inilah lembar kertas aja kecil-kecil gitu. Kalian tulis kita contoh kalau kalian lupa kayak gimana, kalian bisa menyampaikan atau menyebut contoh dalam pidato kalian itu ada nama jabatan yang sangat panjang gitu kan, susah kalian nampainnya, itu garis-garis besarnya aja kalian ambil. Itulah makanya disebut dengan ekstemporan. Udah paham sampai sini mengenai metode pidato? Sudah? Sudah? Ini lembar kertas yang kosong. Nah, Miss akan kasih poin-poin dari yang udah Miss gunting. Kayak apa pidato tadi Miss acak gitu. Kalian menentukan, kalian menempel di sini strukturnya. Harus ini kan nggak tersusun lagi. Udah? Ini nggak tersusun. Ini udah diacak. Nah, kalian harus membuat strukturnya. Mana? Contoh inilah awalannya. Kalian harus menempel di sini. Ini awalannya. Ini salah pembukanya. Seterusnya sampai dengan menutup sesuai dengan yang ini. Oke? Miss kasih waktu 20 menit. Oke? Tugasnya ini Miss kasih per kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalian kerjakan nanti selesai kalian kerjakan dan presentasikan ke depan. 2 orang mewakili setiap kelompok. Oke? Selamat ini. Guys, ini harus lagi satu foto ya. Jadi sesuai struktur yang diarahkan. Oke. Oke, kerjakan ya nak. Struktur itu harus sesuai dengan struktur ini. Ya, Miss. Ini struktur ini ya. Miss. Jadi, kalian mulai dengan struktur ini ya nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, serta teman-temanku yang semua saya cintai, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum saya mulai pidato ini, saya akan mengingatkan tentang salah satu keluarga yang menjadikan di akhir setiap koridor sekolah kita. Di antaranya bersifat Fatihah. Akan Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, yang minta kita Isi orang itu juga yang pertama salah membuka dan kemudian isi harus dijelaskan. Terus yang ketiga salah membuka begitu. Oke, orang isi. Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Itu pertanyaan. Baik,
menurut agama dan kepercayaan kita masih berdoa dimulai. Ya Allah, terima kasih sudah membuat pelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin.